Manajemen bibit. Jadi dalam pemilihan kualitas bibit unggul, calon indukan mempunyai riwayat dan silsilah genetika yang baik. Itu salah satu kuncinya dalam memilih bibit. Karena selama ini masih biasanya ya asal, yang penting itu. Nah, tapi orientasi ke depan sebenarnya perlu dipikirkan. Bobot-bobot bibitnya itu perlu dipertimbangkan. Next. Nah, kalau dalam dunia bird farming atau penangkaran, itu salah satu yang diprioritaskan untuk sebuah bibit unggul itu kita pilih itu yang produktif. Artinya itu usia produksinya itu lebih pendek dan produktivitasnya itu banyak. Itu salah satu poinnya, karena dengan usia produksi yang lebih awal otomatis lebih cepat untuk berproduksi dan dia mempunyai genetika produktivitasnya itu yang tinggi. Misalkan kalau murai batu itu yang misalkan yang biasanya mempunyai anakan 4, 5, itu di atas 4 lah, 4 atau di atas, itu kan kategori produktif. Kalau Carawa mungkin ya kalau bisa prioritasnya di yang telurnya 3 atau setiap minggu nelur 2, walaupun jadi ngerem itu bisa aja 4 telur yang dikerami minggu 2, seminggu kemudian 2 atau 3, kemungkinan telur lagi 2. Nah, itu kategori produktif. Itu genetika, Pak. Itu genetika. Jadi itu kategori produktif. Nah, salah satu bibit unggul itu mempunyai ciri itu tidak mudah sakit, Pak. Jadi antibodinya itu kuat. Dari kecil itu yang tidak mudah sakit itu mempunyai gen antibodi yang kuat tahan terhadap penyakit. Nah, itu perlu kita pikirkan gitu. Ini salah satu poin untuk pemilihan indukan itu. Burung-burung dari kecil riwayatnya tidak mudah sakit itu mempunyai poin tersendiri dalam pilihan bibit unggul. Nah, selanjutnya tinggal kita pilih mempunyai gen yang lainnya. Misalkan bisa saja dari sisi warna, bisa juga dari sisi bulunya yang panjang, atau suaranya yang bagus. Kalau Carawa yang ropel, terus misalkan kalau murai batu ya misalkan kategori yang juara di sebuah perlombaan atau mempunyai karakter suara, volume, variasi dan daya tangkap kecerdasan otaknya itu perlu dipertimbangkan dalam sebuah pemilihan bibit pakan. Jadi sebenarnya untuk memilih pakan yang kita berikan itu asupan kelengkapan pakan yang diberikan memenuhi semua nutrisi yang dibutuhkan burung. Misalkan kita berasumsi burung di hutan, misalkan kayak murai batu itu dia akan memakan serangga jenisnya macam-macam. Dengan macam-macam itulah akhirnya terbentuk sebuah kelengkapan nutrisi dari serangga satu dengan yang lain, akhirnya saling melengkapi. Misalkan begini, jangkrik dengan cacing itu masing-masing mempunyai karakteristik nutrisi yang berbeda. Nah, perbedaan jumlah komposisi nutrisi itu satu dengan yang lain itu akan saling melengkapi. Tapi untuk namanya untuk dari sisi nutrisi untuk disebut namanya lengkap itu minimal itu butuh 5 jenis, butuh 5 jenis, misalkan serangga atau kalau pemakan biji ya biji-bijian itu minimal sekali itu 5 jenis. Buah
pemakan buah secara itu idealnya minimal itu 5 jenis. Nah, untuk membuat kelengkapan nutrisi itu kuncinya itu ada 2 sebenarnya. Dua poin kunci nutrisi itu ada 2. 1, nutrisinya lengkap. 2, kemampuan mencerna dan kemampuan menjaga kesehatan burung. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Sebanyak dan selengkap apapun makanan yang kita berikan, nutrisi yang kita berikan, apabila pencernaannya buruk, kondisi kesehatannya buruk, ya akan sia-sia. Untuk memenuhi kelengkapan kebutuhan nutrisi itu ada 2 poin. Biasanya kategorinya makanan pokok. Lah makanan pokok misalkan kayak cecak rowo itu kan perlu adanya buah, perlu adanya fur, dan perlu adanya serangga. Nah, kalau untuk murai batu itu perlu adanya, sebenarnya idealnya itu kalau bisa itu akan lebih baik kalau burung itu memakan fur dan diberikan serangga, karena dengan fur itu nutrisinya akan jauh lebih lengkap, tapi kadar proteinnya kan rendah, disuplai dari sisi apa itu serangga. Serangga itu sebagai berprotein. Misalkan memakan biji-bijian kayak apa ya, kayak beranjangan itu perlu biji-bijian, dan dia itu sebagai pelengkap nutrisinya, dan serangga sebagai asupan untuk proteinnya. Untuk memberikan pakan-pakan seperti ini, seperti yang saya utarakan tadi, untuk melengkapi, kalau kita asumsikan burung itu seperti di alam, itu mereka itu kan membutuhkan misalkan buahnya itu macam-macam gitu. Kalau di alam, tapi kan biji-bijian juga macam-macam, burung bisa memilih di alam. Nah, di alam itu yang menjadi masalah itu ketersediaan serangga itu di musim-musim tertentu. Makanya burung di alam itu produksinya juga cuma di musim-musim tertentu. Jadi sebenarnya protein itu penting sekali dibutuhkan untuk apa? Untuk mendongkrak birahi. Birahi itu asupannya dari protein, Pak. Tapi burung itu butuh lengkap, tidak cuma butuh protein saja. Karena kalau ketinggian protein pemberiannya itu, pertama, protein itu akan disimpan di jaringan lemak. Kedua, sistem tubuh burung itu akan membuang kalsium. Nah, kadang-kadang salah kaprah, dijual. Nah, itu kelebihan protein simpan jadi jaringan lemak, atau malah membuang kalsium. Makanya kadang-kadang perlu tambahin kalsium ini itu. Kadang-kadang masalahnya sebenarnya bukan kekurangan kalsium, tapi malah ketinggian protein, akhirnya sistem tubuh membuang kalsium gitu. Salah kaprah gitu. Padahal kita itu butuh lengkap, protein cukup. Nah, kalau di alam, saat dicukupi proteinnya itu cukup, dia akan produksi. Tapi di alam menyediakan kelengkapannya gitu. Dia itu sudah makan lengkap itu setiap hari. Tapi untuk jumlah protein cukup untuk mendongkrak birahi itu butuh musim-musim tertentu yang alam banyak menyediakan serangga. Itu kenapa kok apa itu burung-burung di alam itu kenapa produktivitasnya itu di musim-musim tertentu. Nah, next, kalau di penangkaran, karena kita itu hanya bisa menyediakan mudah dan gampang ngatur menyediakan makanan yang kita berikan itu, misalkan serangga jenisnya cuma sedikit. Kalau kita memberikan jenisnya banyak, ngatur porsinya susah.
Kalau kebanyakan nanti akhirnya malah jadi ketinggian proteinnya. Ketinggian protein bisa berlemak, bisa juga malah kekurangan, malah kalsium. Gitu. Terus buah yang diberikan, misalkan kayak cocak rowo itu paling gampang, penangkal itu menyediakan yang paling gampang nyari pisang sama pepaya. Nyari yang lain itu susah. Kalau dalam cocak rowo itu dia kan harus makan fur, harus makan buah, harus makan serangga. Kalau salah satu itu nggak dimakan, berarti yang lain kebanyakan. Nah itu harus dikurangi porsinya. Jadi tiganya itu biar dimakan. Walaupun dengan keterbatasan kita memberikan itu, makanya kita perlu tambahan nutrisi pelengkap di luar pakan pokoknya, karena kita keterbatasan. Next. Nah, nutrisi pelengkap tambahan pokok itu diperlukan nutrisi untuk spare part membangun organ-organ yang ada di dalam tubuh burung. Itu diperlukan. Makanya kenapa perlunya nutrisi tambahan untuk spare part untuk regenerasi sel. Nah, kalau kenapa dengan ini, makanya kenapa saya itu memformulasikan namanya NR. Itu fungsinya untuk spare partnya regenerasi sel, untuk melengkapi dari tadi makanan pokok yang penangkar itu sediakan cuma minimal, terbatas jenisnya. Nah itu perlu ditambahin untuk spare partnya, untuk melengkapi NR. Next. Nah selanjutnya burung itu, nah kondisi nutrisi ini burung sehat maupun sakit itu kan memang kita perlu nutrisi dan suplemen yang dibutuhkan, baik anakan, baik burung sakit maupun sehat, dewasa, itu butuh namanya nutrisi, perlu lengkap, suplemen juga cukup. Kalau suplemen yang dibutuhkan, kalau produk saya kan adanya di SA4. Nah SA4 ini ya, untuk suplemen di samping dia ada anti peradangan, anti bakteri dan antioksidannya tinggi, itu berfungsi untuk menjaga daya tahan tubuh burung itu akan lebih baik, dan dia juga bisa mencerdaskan otak gitu. Kalau untuk anakan, untuk remaja itu kecerdasan otaknya lebih baik. Tapi mungkin untuk apa ya, perawat belanjangan atau murai batu yang orientasi lomba itu sangat cocok. Tapi kalau cocak rowo karena lombanya itu masih jarang, orientasi kecerdasan itu masih orang-orang tertentu yang dia itu kupingnya itu apa ya, sensitif terhadap lagu-lagu cocak rowo itu baru diperhitungkan untuk memasterinya. Nah selanjutnya untuk burung itu perlu tambahan vitamin lah. Vitamin yang saya formasikan itu vitamin untuk proses percepatan distribusi nutrisi ya. Nah nutrisi ke seluruh organ itu biar cepat terdistribusi, makanya perlu adanya VR. VR itu sebenarnya vitamin yang multifungsi Pak. Kalau nutrisinya cukup, distribusinya cepat, itu burung akan lebih cepat dirahi. Burung mabung akan cepat dorong bulu dan rontok. Burung anakan akan cepat pertumbuhan dan tekstur tulangnya itu kuat. Makanya kalau VR itu biasanya diaplikasikan kalau burung anakan, remaja. Anakan itu bisa untuk setiap hari, tapi dosisnya kecil gitu. Kalau untuk remaja itu bisa seminggu 2 kali, atau kalau untuk burung-burung dewasa untuk produksi hanya saat sebelum produksi saja. Next.
Kunci yang kedua tadi, kemampuan pencernaan dalam mencerna makanan dan menjaga kesehatan itu sangat penting sekali dalam kunci sebuah nutrisi. Nah, di sini perlu peran namanya enzim dan mikroba positif. Nah, kalau burung di alam itu mereka mendapatkan dari mana? Dari dia mendapatkan mikroba positif dan enzim yang lengkap itu dari lambung beberapa jenis serangga. Lambung-lambung serangga itu kan mempunyai enzim dan mikroba positif. Masing-masing serangga itu mempunyai keunggulan mikroba positif di masing-masing serangga. Dengan dia mengkonsumsi banyak serangga jenisnya, akhirnya kemampuan pencernaannya itu lebih bagus dan dia akan secara alamiah bisa mencegah penyakit, tidak mudah sakit, Pak. Itu kerjanya ada di lambung-lambung serangga. Itu sistem secara alamiah, Pak. Nah, kalau di penangkaran makanya perlu namanya probiotik dan prebiotik. Nah, di sini perlu, kalau yang produk saya itu masih itu perlunya NPH. Nah, NPH itu salah satunya fungsinya yaitu untuk memperbaiki kemampuan pencernaan agar mencerna lebih baik, agar nutrisi yang dikonsumsi tercerna secara maksimal, akhirnya nutrisi itu bisa terserap secara maksimal. Nah, di sini sebenarnya NPH itu juga multifungsi, bisa untuk mengobati burung secara alamiah dengan dosis tertentu, dengan dosis yang agak lebih banyak. Akan tetapi kalau memang untuk mengatasi burung-burung yang kondisinya sudah lumayan kronis, sistem pengobatan alamiah itu kurang cepat reaksinya, Pak. Kalau untuk pengobatan, kalau kondisinya sudah masih gejala secara alamiah itu bisa, apalagi anakan ya. Kalau anakan itu kalau dia harus butuh penanganan cepat kan. Kalau penanganan cepat, begitu ada gejala penanganan cepat itu perlu antibiotik yang kimia, Pak, biar cepat. Tapi kalau alami itu sifatnya untuk pencegahan, harus butuh penanganan cepat. Karena kalau anakan itu penanganan lambat, udah susah untuk diselamatkan. Next. Tadi Pak, 2 poin tadi, selengkap dan sebanyak apapun makanannya yang kita berikan itu akan sia-sia bila buruk kemampuan pencernaannya. Itu kuncinya itu. Jadi probiotik dan prebiotiknya itu sangat penting untuk makhluk hidup. Itu sangat penting. Manajemen kandang, nah kalau ini saya ilustrasikan sebenarnya kandang Yorkshire. Kandang Yorkshire itu kenapa saya ilustrasikan di situ? Untuk burung Yorkshire itu dia sangat karena burung luar dia sangat sensitif untuk masalah settingan kandang itu harus perfect gitu, Pak. Soalnya karena dari sana itu suhunya itu berbeda dengan di suhu tropis, makanya untuk kandang-kandang Yorkshire itu kadang-kadang dibutuhkan blower, AC, dibutuhkan untuk menyerap kadar kelembaban udara dalam ruangan, itu dibutuhkan. Karena memang dia sangat sensitif untuk perubahan dari suhu sana dengan di sini itu, jadi harus dijaga benar. Nanti poinnya ada di manajemen kandang selanjutnya. Next. Nah, manajemen kandang itu poinnya sebenarnya targetnya yang diperoleh, yang harus kita dapat itu nyaman dan aman. Itu targetnya. Next. Nah, dalam manajemen kandang yang nyaman dan aman
ukuran kandang itu sebenarnya yang penting cukup untuk bergerak dan terbang, jangan cuma loncat. Dulu waktu kita itu menangkarkan murai batu itu kandangnya gede-gede kan. Tapi berkembangnya zaman, kalau burung itu burung ternakan, burungnya jinak, dengan ukuran minimalis saja di tempatnya Mas Heri Trianto itu murai batu sudah berkembang biak dengan kandang-kandang yang minimalis kecil, cuman butuh misalkan 60 atau 60 dari 100 ya 120 tinggi 90, ketebalannya mungkin 60, itu sudah bisa untuk satu pasang indukan. Karena murai batu kategori burung jinak, jinak itu burung lincah, energik. Jadi walaupun ukurannya kecil, dia lompatnya gitu, lincah. Karena butuh bergerak, Pak. Nah, bergerak itu salah satu cara burung untuk memaksimalkan penyerapan kalsium. Itu bergerak. Kalau dia bergeraknya kurang, penyerapan kalsiumnya nanti lemah, nanti akhirnya apa? Walaupun dicukupi nutrisinya, dicukupi kalsiumnya, nah penyerapannya rendah, itu nanti juga hasilnya nggak maksimal. Cocak rowo dulu kandangnya itu gede, besar, tertutup. Nah itu masalahnya kan memang dulunya burung-burung hutan, Pak. Dia akan nyaman kalau kandangnya itu panjang dan tinggi, tertutup. Tapi berkembangnya waktu, karena saat ini penangkaran itu banyak hasil penangkaran yang budidayakan, makanya banyak burung-burung yang jinak-jinak, mudah adaptasi. Yang penting kandangnya bisa bergerak untuk terbang, burung itu bisa berproduksi selama nutrisinya tercukupi. Jadi tidak menutup kemungkinan kayak cocak rowo itu kedepannya itu juga akan ada inovasi-inovasi untuk meminimalisir ukuran kandang. Itu tidak menutup kemungkinan. Itu ukuran kandang lebih minimalis. Yang penting apa? Burungnya jinak, tidak ketakutan, nyaman tadi, Pak. Terus dia bisa terbang. Karena kemarin teman saya itu ada ukuran 90 meter 90 cm persegi, tingginya kira-kira 150 cm. Dia ada di kandang taman gitu, di kandang taman. Dekat di sebelahnya itu ada ruang makan, dilihatin tiap hari kalau makan sambil sarapan itu ada taman gitu. Itu produksi, Pak. Karena burung itu dirawat di situ dari kecil, dan kebetulan zaman betina. Itu kebetulan, Pak. Orangnya kebetulan, karena memang burungnya beli dua, dan kebetulan zaman betina. Tapi kalau kita merawat kan harus memang sebaiknya ya dikondisikan, memang harus yakin jangan betinanya dulu baru dirawat kan. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti kandang-kandang cocok rowo pun bisa diminimalisir. Kayak beranjangan, dulu susahnya kenapa beranjangan itu? Wah, karena beranjangan itu tipikal burung yang liar, Pak. Kandangnya juga termasuk gede-gede dulunya. Yang sekarang Mas Heri Trianto cuma pakai kandang lovebird bisa, Pak. Kandangnya itu cuma ukuran tinggi 40, lebar 60, nah 40. Itu peternak beranjangan bisa. Karena apa? Ya beranjangan udah ditakarkan, dulu udah jinak, sudah bisa nyaman di situ untuk bergerak. Next, syarat kandang selanjutnya itu kan butuh terang. Kalau gelap itu kurang baik, terang. Nah, terang di sini kalau memang sinar matahari pagi masuk itu akan lebih baik. Sebenarnya itu terang. Kalau teman saya pernah, memang cocak rowo di kandang yang gelap bisa, Pak, bisa berproduksi, Pak. Akan tetapi produktivitasnya biasanya tidak bisa jangka panjang. Tidak bisa jangka panjang. Teman saya ada kandang temboknya itu tingginya 8 meter, Pak.
karena dia berharap kandangnya mau dibikin tingkat susun. Dia bikin tinggi 3 meter, tidak semua. Nah di atasnya dia berharap ingin bangun lagi untuk kandang atasnya. Nah di bawah untuk pencahayaannya dia pakai lampu. Lampunya cuma lampu-lampu biasa sih, lampu biasa, bukan lampu. Kalau sekarang lampu UV banyak dijual. Kalau dulu kan masih awam lampu UV. Tapi untuk efektivitasnya, untuk cocok rawa saya sendiri juga belum pernah mencoba kalau main di kandang gelap, tapi dipandu dengan lampu UV ya. Lampu UV kemungkinan juga bisa membantu lebih baik daripada lampu-lampu biasa. Nah di tempat teman saya itu kandang gelap pakai lampu. Untuk cocok rawa bisa produksi, tapi produktivitasnya pendek ya. Kisaran paling cuma 1-2 tahun itu udah macet, dia kali udah nggak bisa produksi, akhirnya jual. Nah terus untuk Jalak Bali sama sekali tidak mau produksi Pak. Jalak Bali karena apa? Jalak Bali itu putih, dia itu butuh pencahayaan yang lebih terang. Karakter bulu itu mempengaruhi. Kalau Jalak Bali itu di tempat yang gelap sulit untuk produksi, dia butuh terang tapi juga nggak mau panas. Next, nah yang perlu apa ya, yang banyak tidak diperhatikan, salah satu kuncian kandang itu suhu Pak. Suhu itu sebaiknya jangan lebih 31 derajat. Ini yang sering diabaikan, sering sekali diabaikan. Karena begitu suhu terlalu tinggi, metabolismenya kacau, distribusi kacau, penyerapannya kacau. Makanya banyak, misalkan kok burungku di musim kemarau produktivitasnya rendah, kosong dan sebagainya. Itu mungkin salah satu unsur pengaruhnya ada di suhunya terlalu tinggi Pak. Itu mengganggu metabolisme. Next, nah berikutnya kelembapan. Nah kelembapan itu sangat penting Pak. Kelembapan itu dibutuhkan kisaran 65%. Saya pernah teman di Jogja, temannya Mas Heri juga itu konsultasi dengan saya. Burung saya masukin kandang, tadinya seger, masuk kandang kok nggak lama langsung drop gitu. Berarti kandangmu nggak bener. Karena tadinya burung sehat di luar kandang, di kandang kantong, masuk kandang cuma seminggu udah drop, banyak kukuruk, ngembang dan sebagainya. Coba cek suhu dan kelembapan. Nah, begitu sore hari sampai malam hari itu kelembabannya itu 99%. Itu sangat lembab sekali. Nah kelembapan terlalu tinggi kalau siang panas, jadi perubahan suhu itu terlalu timpang. Nah itu yang berbahaya gitu. Makanya 2, A3 dan 4 ini jangan diabaikan. Next, sirkulasi udara harus baik. Jadi ada pergerakan angin lah, ada sirkulasi, tapi juga nggak boleh terlalu tinggi, besar. Karena burung itu takut dengan angin kencang. Burung-burung yang di lantai 2, apalagi dekat lereng gunung, itu kalau lubang ventilasinya terlalu gede, itu burung udah masuk angin. Kalau gunung itu biasanya angin malam kencang loh Pak. Burung itu kalau dia takut dengan angin, dia akan berlindung di rimbunan daun untuk memfilter angin yang masuk itu. Tapi kalau di kandang penangkaran, kalau kita terlalu vulgar, anginnya terlalu kencang, dia mau di mana kan susah. Cara paling gampang untuk melihat kelembapan itu sebenarnya hanya dengan ngerokok, nyalakan apinya rokok, masuk ke dalam kandang, tutup kandangnya, duduk manis, dilihatin asapnya. Kalau asapnya itu naik lurus kayak garis lurus, itu udah sirkulasinya jelek.
Tapi kalau asap rokok itu pecah, nah itu baik. Paling gampang gitu. Jadi kalau lurus ya udah, berarti perlu tambahan sirkulasi udara. Kali biar waktu asapnya itu pecah gitu. Next. Nah, aman dari gangguan itu syarat kandangan di situ, Pak. Nah, aman dari gangguan itu ya yang membuat gangguan apa aja itu ya perlu dihindari. Kalau burung liar ya termasuk aktivitas manusia itu ya dibatasi biar dia nggak melihat terlalu banyak. Kalau jadi materi burung apa yang ditangkarkan itu mempengaruhi apa yang potensi mengganggunya. Misalkan kayak murai batu itu misalkan dia kalau dia awalnya dia beli dari burung dewasa tempat yang berbeda, itu berhadapan-hadapan pasti akan berantem. Tapi kalau kita memelihara dari trotolan bersama di ruangan itu, walaupun hadapan-hadapan, itu potensi berantemnya kecil karena dari kecil itu dia sudah saling melihat. Kalau murai batu rata-rata kandangnya dibikin korden gitu untuk biar tidak bersaling melihat gitu. Di situ. Nah kalau termasuk misalkan gini, kalau di Cocarawa itu yang sering terjadi gini, Pak. Jadi misalkan Pak Warna ini punya Cocarawa cuma 2 ekor saja, Pak. Misalkan 2 ekor dirawat di lantai 2 dan di situ sepi. Karena sepi, sering mungkin karena dinas ngantor, interaksinya hanya dengan Pak Warna saja. Walaupun burung itu dari anak. Nah, suatu saat Pak Warna mau tugas keluar kota, dipindah tugas, burung itu dijual di tempat Pak Warna produksi. Akhirnya pindah ke tempatnya mungkin Pak Sri Harto yang burungnya banyak. Ada burung itu walaupun tadinya produksi tempatnya Pak Warna, karena tanpa ada gangguan sama sekali, tempatnya sepi, nggak ada temennya burung, pindah ke tempatnya Pak Trianto yang burung Cocarawane sukeh, apalagi produksi. Begitu di situ belum tentu burung ini mau produksi. Karena apa? Karena burung itu merasa juga walaupun tadinya nggak ada burung, kalau ada burung itu kan dia merasa nggak nyaman, Pak. Misalkan jodohnya Cocarawa itu ya kan tadi misalkan kita dapat dari Pak Warna yang burungnya itu kayak gitu, bahwa kan tempat kita banyak burung diam aja. Lah burung meneng wae jodohnya ora bakal jodoh. Kan harusnya burung itu dibikin gacor dulu. Nah wis gacor tandanya burung itu udah birahi. Nah birahi baru dipasang-pasangkan kan gitu. Jadi burung dibikin nyaman dulu. Nah masing-masing nyamannya burung adaptasinya berbeda-beda tergantung latar belakangnya burung. Nah ada kalanya burung yang tadinya yang mentalnya jelek aja, tapi kalau ketemu ibaratnya dengan gadis atau perjaka yang dicintainya ya rasa takut itu hilang. Jadi begitu lihat itu udah rasa takut itu hilang, terus langsung gandrung. Kalau ketopraknya itu gandrung gitu. Next. Nah selanjutnya tinggal adanya sarana dan prasarana pendukung lainnya. Nah, ya termasuk sarang dan sebagainya, kampingnya. Kalau kita bicara detail banyak, Pak, untuk penjabaran di sini. Pada prinsipnya mungkin ini sudah manajemen perawatan burung. Nah, manajemen perawatan itu diantaranya perawatan untuk anakan, itu manajemennya berbeda. Saklolo, next, burung mandiri, terus perawatan burung produksi, saat penjodohannya, saat aktif berproduksi, saat ada gangguan produksi, saat molting atau ganti bulu, masing-masing itu mempunyai perlu cara perawatan yang berbeda-beda.
Tapi pada prinsipnya tetap ya tadi kelengkapan nutrisi perlu diperhatikan. Hanya kebutuhan nutrisi masing-masing fase itu berbeda-beda, baik dari olah anakan, kejodohan, produksi, macet, molting, tetap butuh lengkap nutrisinya. Hanya porsinya tertentu itu perlu disesuaikan. Next, nah terus perawatan burung sakit. Nah burung sakit itu sama sebenarnya. Burung sakit itu butuh nutrisi lengkap, Pak. Tapi dia juga perlu antibiotik. Itu aja. Kadang-kadang yang suka salah itu ya wes manuk loro ya pakai antibiotik tok, tanpa dibutuhkan pikirkan suplemen penambahannya apa, vitaminnya apa. Padahal dia butuh suplemen, butuh vitamin, butuh protein yang lebih. Kalau burung sakit itu untuk penyembuhan dari cepat tuh butuh protein lebih banyak, nutrisinya butuh lengkap, dan juga butuh antibiotik untuk perawatan burung sakit. Sama aja kayak kita lah, kalau kita dokter sakit pasti kasih antibiotik, kasih vitamin, kan gitu. Terus makanannya misalkan makan yang banyak, makan misalkan protein dan sebagainya. Tadi disarankan seperti itu, tapi dari dokter tadi diresepkan atau dikasih obat, yang satu antibiotik, yang satu berarti dilengkapi dengan vitamin atau suplemen. Next, nah, manajemen masalah jualan itu membantu yang dibayar dengan uang, itu jualan. Nah kalau jenengan itu pengen menjual produknya laku, kalau jenengan itu rasa membantu orang lain, bukan apa ya, membantu memenuhi kebutuhan orang lain, ya Anda nggak akan bisa jualan. Bahasanya itu seperti itu. Jualan itu membantu yang dibayar dengan uang, itu jualan. Next, ya syarat terjadinya penjualan itu ada dua, Pak. Yuk, satu, trust seller, penjualnya dipercaya, sing ngatur itu dipercaya. Ya. Terus yang kedua, yang beli butuh produk. Nah dua ini salah satu nggak terpenuhi nggak akan terjadi. Orang butuh, tapi sing tuku nganyel ke, sing tuku terus tuku betul. Nah sing ngadol nganyel ke, kira-kira sing tuku orang bakalan. Terus uangnya bisa dipercaya oleh dodol, tapi uangnya ra butuh. Kira-kira terjadi transaksi enggak? Yuk next. Nah bagaimana untuk membangun sebuah trust seller gitu? Membangun bagaimana Anda itu bisa menjual produk Anda itu bisa dipercaya sama orang sebagai penjual yang dipercaya. Tapi kecuali memang jenengan cuma mau menjual itu berarti kayak bakul wes. Kan kita pengennya misalkan menjual juga dengan harga yang bagus ya. Dengan menjual bagus itu otomatis kayak kebanyakan konsumen. Nah, untuk membangun kepercayaan yang tinggi terhadap penjual itu jenengan perlu membangun personal branding. Bahasanya itu apa ya? Membranding apa ya? Membranding jenengan itu biar baik. Nah, bagaimana membangun personal branding? Satu, jenengan harus menjaga nama baik. Next, jenengan harus selalu update ilmu. Next, nah banyak berbagi ke hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain, khususnya calon target market jenengan. Selanjutnya, syarat selanjutnya itu jenengan harus banyak temannya, Pak. Jadi dengan jenengan menjaga nama baik, jenengan selalu update ilmunya. Terus jenengan banyak berbagi hal-hal yang bermanfaat kepada orang lain, khususnya target market Anda. Dan hal ini sampai sebar luaskan, orang banyak tahu, akhirnya jenengan banyak temennya, bisa juga lewat personal, silaturahim ataupun media sosial. Akhirnya jenengan temennya banyak,
jenengan nanti akan dianggap orang yang bagus, personalitinya, attitude-nya baik, pandai di bidangnya, dan jenengan itu buatan pelit, banyak berbagi. Akhirnya personal branding Anda akan kuat. Ya, ini yang akan membuat kepercayaan terhadap pembeli itu tinggi. Nah, sama halnya misalkan berkaitan ini, nah, personal branding yang bagus itu yang banyak dilakukan itu misalkan kayak Mas Heri Trianto. Mas Heri Trianto kalau ditanyain misalkan, Mas, aku beli anakanmu inden ya, inden, betulan murah aku masa loh, kok inden? Kan banyak orang menjual murah batu itu susah. Tapi Mas Heri Trianto anakannya inden, kok iso? Ya karena itu tadi, dengan menjaga nama baik, upgrade ilmu, karena ilmunya itu mumpuni, akhirnya orang itu mempercaya, otomatis Mas Heri Trianto juga mempertahankan kualitas burungnya kan jadi baik. Dengan baik dipercaya, akhirnya banyak orang yang sangat interest pengen memesan, dan itu disebarluaskan lewat media sosial, lewat YouTube. Akhirnya banyak orang yang tahu, dengan banyak target market yang terserap, yang mengerti, akhirnya serapan pasarnya kan makin luas. Nah ini yang kadang-kadang orang apa itu ya, istilahnya belum berpikir ke arah sini. Kalau personal brandingnya orang itu bagus, dikenal banyak orang, itu pasti penjualannya akan banyak. Next, syarat yang kedua tadi kan berarti network by buyer, jadinya pembeli yang butuh produk yang akan kita jual. Nah ini caranya kita harus bisa membidik segmen pasarnya yang tepat, Pak. Kan nggak mungkin jenengan itu atau dolan manuk, tapi jenengan itu bergaulnya menawarkan di komunitas misalkan apa gitu, tidak luar burung gitu. Ya bisa, tapi potensi peluang pasar atau apa ya terjualnya itu kan sedikit. Bedanya dengan di komunitas burung, gitu. Segmen pasarnya akan lebih besar di situ. Jadi tetap jenengan harus tahu segmen pasarnya yang tepat itu kemana produk Anda itu akan Anda jual, agar tidak. Nah untuk saat ini sebenarnya hasil penangkaran itu ada dua serapan pasar. Satu itu untuk penangkar sendiri, penangkar untuk update materi, untuk menambah indukannya, dan kedua segmen pasarnya itu untuk penghobi, orientasinya lomba atau gantungan dan sebagainya. Nah, jenengan harus pahami produk jenengan itu, hasil penangkaran jenengan itu segmen pasarnya siapa sih? Ya, kalau harus ngerti segmen pasarnya, sampean bisa menyampaikan personal brandingnya sampean itu ke orang-orang yang jenengan bidik gitu. Nah kalau misalkan saat ini ekor panjang murai batu itu rata-rata pembelinya penangkar. Orang konsumen itu segmen pasarnya kecil, biasanya cuma untuk hadiah dan sebagainya, itu bisa. Tapi segmennya pasarnya itu terus. Nah Cecak-Rowo untuk saat ini segmen pasar terbesar juga penangkar. Segmen pasar terbesar itu penangkar. Anakan Cecak-Rowo itu karena sekarang itu mencari indukan yang siap ternak tapi kondisi yang masih bagus itu susah. Makanya penangkar untuk meregenerasi itu perlu anakan-anakan. Jadi zaman dulu itu sangat jarang sekali burung Cecak-Rowo itu bermasalah di penangkaran, Pak. Jarang sekali, karena apa? Materi di luar banyak, yang ditangkarkan sedikit. Jadi kalau misalkan ada burung telurnya itu nggak di sarang, udah buang ganti lagi. Materi di pasar banyak. Nah, jadi kabar burung yang tidak nelur nggak di tempat itu nggak terdengar, Pak, karena dia udah malas buang. Nah sekarang penangkar pemula, Pak, burungnya nelurnya nggak di tempat, Pak, orang mapan, Pak, di kangkringan, Pak.
Iya, burung bermasalah yang kamu beli ya. Jadi yang menangkan bermasalah malas jual dibeli sama pemula. Ya udah, ya wes kamu berarti dapat ilmu yang dekat dewa, pecahkan. Akhirnya kan mau nggak mau kita bantu untuk mencarikan solusinya. Karena harus benar-benar aku nelor di tempat ya mau nggak mau gimana caranya telurnya nggak pecah kan gitu ya. Ya kalinya. Sekarang banyak sekali Pak permasalahan burung nelor tidak disarang itu banyak problem parah. Itu masalahnya yaitu Pak. Burung sudah pada enggan ditangkarkan, orang pada malas nangkarin, akhirnya pada dibeli yang beredar di luar. Makanya untuk segmen pasar untuk anakan cecak rowo sekarang itu untuk anakan dia banyak yang berminat untuk meregenerasi dari anakan. Karena dengan dari anakan aja Bang, kalau kita rawat dengan nutrisi lengkap, perawatan bagus, hasil kelamin dari usia 2 bulan itu udah ketahui, itu cepat loh, cepat. Itu 11 bulan produksi Pak, 9 bulan produksi Pak, bisa produksi. Kalau cuma misalkan gini, kita baru sekali produksi, ya itu belum bisa dikatakan kuat, kan bisa aja kebetulan. Tapi kalau kita mau melihara misalkan 10 tek anak-anak itu berjenjang usianya, tapi begitu 1 11 bulan, yang kedua 11 bulan, yang ketiga 10 bulan, ada yang 9 bulan, sampai 6 kali itu masih beruntun. Apakah itu kebetulan? Berarti kan konsepnya udah bener, SOP-nya udah bener. Misalkan jadi 10 dan udah 6 itu berurutan terus gitu. Itu kan udah berarti konsepnya kan perawatannya udah bener Pak. Tapi ada aku pernah punya Pak usia 8 bulan produksi Pak. Berapa pasang? Baru 1 Pak. Lainnya di atas setahun, 2 tahun. Ya berarti kan kebetulan ya. Itu kebetulan. Kalau memang dia bisa berulang 89 ya berarti konsepnya lebih bagus. Terus setelah itu, setelah produksi berapa lama dia bisa bertahan? Misalkan dia mau produksi akan tetapi cuma 3 kali termacet, ya berarti konsepnya juga belum benar. Dari sisi kelengkapan nutrisinya belum benar Pak, karena begitu untuk produksi organnya rusak nggak bisa teregenerasi. Untuk meregenerasi organ kan nutrisi tentunya, makanan, asupan nutrisinya itu cukup.